Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel YouTube gua. Dan hari ini tanggal Senin, ini hari Senin tanggal berapa ya? 18 kalau nggak salah. 16 Jumat, 17 Sabtu, 18 Minggu, 19 berarti. 19 Januari 2025 ya kalau nggak salah. Gua agak lupa tanggalnya antara 18 atau 19. Nah, ya hari ini gua mau melakukan perjalanan berangkat kerja. Biasa Senin sampai Jumat kan gua di Surabaya gitu ya. Senin sampai Jumat di Surabaya. Jadi gua Senin pagi ini sekarang jam 3.37 atau setengah 4 gua akan melakukan perjalanan ke Surabaya dari Tulungagung. Oh ya, by the way, gua kemarin barusan servis CVT. Gua servis sendiri kan di rumah ya. Itu ternyata sempat ada kendala di CVT gua. Padahal sebelumnya gue pakai tuh ke ini kan, di video sebelumnya tuh gue pakai ke Cangar, Pacet, ke pemandian air panas tuh, buat nanjak, buat turun, ekstrim lah pokoknya. Untungnya nggak kenapa-napa. Begitu gue cek di rumah tuh ternyata kalian tahu baut mur yang buat ngencengin kopling CVT itu kan agak gede tuh, yang pakai baut 19 baut 31 apa 29 gitu. Nah itu lepas. Nah jadi begitu posisi mesin gua pas mati tuh koplingnya tuh ngancing, beltnya ngancing, jadi didorong tuh motor gua nggak bisa, mesti dinyalain. Gua udah curiga nih pasti ada sesuatu. Bener ya, itunya lepas. Jadi ya udah, ternyata dratnya itu udah los. Terus akhirnya gue beliin drat baru, beliin mur baru, harganya 8.000. Gue nggak tahu itu bagus apa enggak ya, karena nggak ada pilihan. Kemarin gue tanya ada yang lebih bagus atau enggak, nggak ada, katanya satu jenis doang. Ya udah akhirnya itu gue ganti murnya, itu gue pasang lagi. Ya alhamdulillah dratnya sih nggak rusak ya, si rumahnya. Cuma gue khawatir aja sih, itu kan nggak ori ya. Kelihatan dari bahannya tuh bukan nggak seperti yang bawaannya. Ya emang kalau mau beli ori kayaknya harus kalian ganti ininya sih, ganti puli belakang itu, karena gearnya kan ada di puli belakang. Tapi nggak apa-apa lah, gue kemarin udah ngetes, gue tarik itu ya aman-aman aja, nggak ada kendala. Ya itu sih, itu salah satu kendala gua selama ini. Mungkin karena ini kali ya, terakhir gua servis itu gua kurang kenceng masang murnya. Jadi kemarin tuh gua masang bener-bener gua cekin lagi, gua bongkarin dulu satu-satu, kayak koplingnya semua gua bersihin, gua amplas, terus gua cuci yang kena debu. Nah ini nanti gue bakal ngisi bensin karena bensin gue tinggal setengah. Oh ya, sama ini gue tuh kemarin pas bongkar sekalian gue ganti apa sih tuh pemberat yang di puli depan tuh, bandulnya tuh roller. Nah rollernya itu kan tadinya gue gue jelasin ya. Motor ini kan tadinya pakai 17 aslinya, 17 rata. Nah terus gue sempat pakai 15 rata, itu enak. Nah kemarin karena salah satu 15-nya itu ada yang udah jelek, teflonnya tuh kayak udah ngelotok gitu. Daripada itu menjadi kendala, gue ganti 3 biji, kan isinya 6, yang 3 gue ganti 14 gram. Jadi ini kondisinya belang 14 plus 15. Jadi hitungannya gue turun 3 gram ya secara keseluruhan dari yang sebelumnya. So far sih, oh ya sama ini, sama per kopling itu, yang per yang kecil
per yang kecil itu akhirnya gue ganti yang ke 1000. Gue mau nyoba bedanya apa, karena nggak tahu aslinya berapa, tapi gue ganti yang 1000. Terus per yang gedenya, yang per kopling yang buat dorongnya itu gue ganti yang standar lagi. Tadinya kan gue pakai yang 1000, karena menurut gue 1000 sama standar nggak ada bedanya gitu, nggak terlalu signifikan. Nah ini akhirnya gue ganti standar lagi. Ya udah, gue nggak tahu deh ini bakalan lebih baik atau enggak, tapi sejauh ini gue ngerasa tarikannya lebih enteng aja. Di awalnya tuh lebih gerungan dikit, tapi jadinya buat nanjak harusnya lebih enak gitu. Ya udah, ikutin terus yuk perjalanan gue. Nanti kita akan lewat dari Tulungagung, Kediri, terus Kertosono, Jombang, Mojokerto, Rian, terus ke Surabaya. Gitu rutenya. Oh ya, sama nanti bakalan mampir subuhan sih pastinya, soalnya gue belum subuhan, belum waktunya juga. Wah, habis bagong nih. Ini gue kalau nggak naik motor biasanya naik ini nih, bis. Cepet dia, 2,5 jam nyampe Surabaya. Karena dia berani ini loh, bis lintas kota, antar kota dalam provinsinya nih. Dia berani ngambil kanan gitu loh. Walaupun ya konsekuensinya jadi tingkat kecelakaannya tinggi memang. Gue akuin emang tinggi. Dalam setahun tuh mungkin yang gua ketahui aja bisa 2-3 kali ya. Ya mudah-mudahan sih jadi lebih baik dan gak ada kecelakaan lagi ya. Soalnya dia juga ngejar waktu teman-teman. Dia itu kan udah ada antrian di belakangnya, terus dia juga nggak boleh kejauhan dari yang depannya karena penumpangnya juga banyak. Penumpangnya juga seneng, masalahnya dia cepet-cepet gitu. Mas, 40 mas. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi. Agak nyembur tadi, bukaannya terlalu kenceng dia. Emang gitu kalau motor terlalu kenceng tuh mental deh, jadinya kan semburannya kenceng kan, tangkinya kan pendek. Nggak apa-apa, kita tadi isi 40.000 ya teman-teman, udah penuh, harusnya sih udah nggak ngisi-ngisi lagi. Yuk kita lanjut lagi. Oh iya, ngomong-ngomong soal kamera ini, gua masih pakai settingan kemarin ya. Jadi mikrofonnya sih terutama yang berbeda. Mikrofonnya itu gua setting di -12, pokoknya gainnya tuh yang paling kecil. Terus noise filternya juga low sih, belum gua ganti yang high. Soalnya gua pernah coba pakai yang high itu, kadang-kadang malah jadinya terlalu hening gitu ya kalau pakai yang high. Kurang enak juga, ambient di jalan gak kedengeran tuh, angin sama suara kendaraan yang lain gitu. Oh iya, terus gua kemarin juga ini teman-teman, sempat mempertimbangkan gua mau beli box ini ya, tailbox ya. Gua sih kemarin kepikiran antara Shutt yang SH44, karena gue ngelihat bentukannya sama secara warnanya tuh masuk sama PCX hitam, ada aksen-aksen silvernya. Nah tapi gue nonton kan ada orang review di YouTube, dia ngebandingin sama Givi. Padahal gue udah jatuh cinta tuh sama Shutt 44 tuh, bentuknya bagus, harganya masuk, cuma 1, sekian sama bracket buat PCX, jadi udah tinggal pasang. Terus ada orang bandingin sama Givi. Itu video udah cukup lama sebenarnya, udah 3 tahunan yang lalu, sama Givi E43.
E43 yang model baru lah, yang model latestnya lah. Nah itu juga sebenarnya secara looks warnanya tuh mirip sama Shad, cuma bedanya Givi itu memang terlihat lebih kayak kaku, lebih kotak gitu. Nah kan kalau kayak gitu, kalau di compare secara bentukan ya, jelas lebih masuk Shad sih gue bilang kalau ke PCX. Mungkin kalau ke ADV, Givi atau Shad yang Terra box itu masuk. Tapi kalau ke PCX tuh, PCX yang punya gua nih, karena kan PCX tahun ini 2021 2020 gua 2020 ini kan bentukannya masih ini ya, ada bulat-bulatnya gitu. Nah, itu cocok banget tuh pakai Shad. Begitu gua lihat reviewnya, dibanting-banting, dijatuhin, secara konstruksinya sih dia masih tetap utuh ya, nggak ada yang pecah. Cuma masalahnya di beberapa kali percobaan Shad itu kebuka teman-teman, kunciannya itu bisa kebuka, jadi isinya tuh bisa pada keluar jadinya kalau misalkan jatuh. Nah problemnya kan sebenarnya gini loh, kondisi di jalan itu kan kita nggak bisa prediksi ya amit-amit gitu, misalkan ada insiden, anggaplah jalannya rusak, kunciannya, atau gue lepas kunci lah, gue ngelepas boxnya terus gue lupa ngunci, lupa ke kancing, dia kan bisa jatuh. Nah kalau udah jatuh itu tuh yang danger, makanya perlu dilihat, disimulasiin juga. Ya bener sih gue bilang, cara dia melakukan pengujian masuk akal, karena dipakai sambil motoran, terus ada polisi tidur, dia jatuh gitu misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang nggak sengaja ngejatoin, misalkan lagi nenteng-nenteng tiba-tiba jatuh gelinding. Nah kayak gitu kan, gue bilang itu tes-tes yang masuk akal yang mungkin terjadi di jalan. Makanya begitu gue liat Givi sama sekali gak ada satupun dari percobaan yang bisa ngebuka kuncinya. Gue jadi mempertimbangkan apa gue ambil Givi aja. Cuma ya itu sih, bentuknya aja sih gue kurang suka tuh dari Givi. Walaupun secara build quality sama sebenarnya. Malah sebenarnya sih waktu di tes injek, dia juga ada tes di injek gitu kan. Nah di tes injek tuh memang si Givi ini lebih bisa mempertahankan bentuknya daripada Shad. Jadi kalau Shad itu agak sedikit lebih fleksibel gitu, jadi plastik itu lebih ndekok gitu, lebih lentur. Walaupun nggak pecah juga kalau dibanting. Mungkin itu sebagai salah satu bentuk peredaman guncangan. Jadi mungkin itu caranya Shad. Cuma ya itu kunciannya kebuka. Nah gue jadi kepikiran nih antara ngambil Givi E43 atau gue tetap ambil Shad, karena emang bahaya teman-teman kalau box jatuh terus kebuka tuh, kita nggak akan pernah tahu kita pas lagi bawa apa di dalamnya gitu. Cuma yang sebenarnya yang lebih penting lagi adalah base plate-nya sih, kuncian boxnya itu mana yang lebih bagus. Karena di pengetesan keduanya itu mereka tidak ada membandingkan base plate atau kuncian di bracketnya, karena kayaknya sama aja sih. Kalau gue lihat sama aja sih, cuma beda bentukan aja. Dan gue melihatnya komen-komennya gitu ya, komentarnya orang-orang yang pakai Givi itu bisa lama-lama gitu. Orang-orang yang udah pakai Givi tuh udah ada yang dari tahun 98, ada yang dari udah ada yang 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Bukan orang-orang yang baru kemarin. Dan so far pengalaman mereka nggak ada yang serius gitu, nggak ada yang kuncinya rusak gitu, nggak ada. Kayaknya Givi emang lebih baik kalau berdasarkan
apa ya, penelitian sekilas gua. Harganya paling beda-beda 50.000 sampai 100.000 lah antara Givi sama ini Shot. Lebih murah Shot sih memang. Sama-sama ada ini juga aksesoris backrest juga, jadi yang boncengan bisa nyender. Ya cuma gua nggak tahu ya, masih bingung. Kayaknya juga mungkin masih bulan depan lagi gua belinya. Iya, rencananya sih emang pengen gua beli buat gua pakai ini ya, kalau jadi nanti habis Lebaran mungkin gua mau touring ke Bali gitu ya sama istri gua, jadi biar bawaannya tuh enak. Kalau kurang gua tinggal nambahin ini sebenarnya side box. Gua udah punya bukan side box sih, side bag. Jadi tas buat di samping kiri kanan gitu. Gue udah ada, tinggal dicangkongin doang. Jadi kita lanjut dulu. Ini udah sampai mana nih? Sampai mau Papar kayaknya, dikit lagi. Jam 4.12. Harusnya sih udah azan subuh. Wah, mau mampir sholat subuh teman-teman. Buka nggak ya masjidnya? Musholanya tutup ya. Oh, masih tutup teman-teman. Nanti aja di masjid aja, nggak ada temennya juga. Agak sepi ya, agak bahaya sebenarnya kalau di tempat-tempat sepi tuh. Itu salah satu tips juga sih buat kalian kalau misalkan pergi jauh bawa barang banyak gitu ya, terus kalian nggak punya partner gitu, solo riding lah katakan, kalian harus cari tempat pemberhentian yang setidaknya rame teman-teman. Rame, walaupun rame pun gak menjamin itu aman, tapi at least apa ya, kalian lebih ini aja gitu, lebih nyaman aja buat ninggalin motor ataupun barang-barang yang ada di dalamnya. Tapi yang paling penting sih jangan lupa tas yang isinya dompet, HP gitu jadi satu kalau bisa dibawa turun. Nah, ada masjid di dalam SPBU. Kita sholat subuh dulu teman-teman. Oh, musola bukan masjid. Mana parkir motornya? Sini kali ya. Oke. Alright, kita udah selesai sholat subuh. Sekarang jam 4.37. Udah 51 kilo, berarti udah sepertiga perjalanan ya. Ini sampai di daerah mana nih? Purwasri kalau nggak salah. Iya. Ya udah yuk. Enak musolanya, bersih, toiletnya bersih. Recommended buat santai. Di sana juga ada tempat buat kayak duduk-duduk, ada gazebo-nya gitu. Tuh. Buat istirahat kalau pas lagi touring jauh enak nih tempat-tempat kayak gini, SPBU kayak gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah di Braan teman-teman, Mengkreng ya. Kalau ke kiri itu ke arah Nganjuk, kita ke kanan ke arah kota Jombang. Karena sebenarnya iya, di beberapa video yang lalu gue tuh udah bilang, gue baru tahu kalau ini tuh masuk Jombang sebenarnya. Di pertigaan ini nih udah masuk wilayah Jombang. Gara-gara siapa ya waktu itu? Ada teman gue yang ngasih tahu kalau nggak salah. Sepi masihan jam segini. Tapi nanti di Mojokerto mungkin udah rame ya. Ya udah yuk, gas aja. Bismillah. Gue udah sampai di jalan tembusannya Jombang nih, jadi kita nggak lewat bypass itu loh. Mungkin kalian yang udah biasa ngikutin video gue dari dulu pasti tahu ya lokasi ini. Ya emang pasar sih, padat teman-teman, rame. Ini sih judulnya belusuan di pasar. Iya, jadi lewat sini tuh emang lumayan efektif ya. Soalnya kalau lewat jalan utamanya kan bypass sana, itu jalannya rusak dan lebih muter. Jadi ya nggak ada alasan untuk
lewat jalan sana gitu. Kecuali naik mobil mungkin ya, karena kalau naik mobil kan ya sempit lewat sini bro. Kiri ke Surabaya, Mojokerto. Ini kota Jombang teman-teman. Oke, gas lagi. Nah ini tuh di sepanjang jalan Jombang menuju Mojokerto nih, salah satu jalan yang paling gue benci sih. Dia tuh, waduh, gelombangnya kacau cuy, tambelan-tambelannya bikin sakit pinggang, rusak motor, rusak pelek. Aduh, makanya di sini tuh udah deh nggak bisa ngebut, harus ngikutin apa namanya, flow-nya gitu, trafficnya. Karena kalau terlalu pelan juga bahaya. Di belakang kita soalnya juga banyak kendaraan. Ya udah, kita lihat aja yang depannya kayak gimana, kita ikutin, ya kan. Nah kan, udah mulai rame kan. Sekarang jam 5.18, jam setengah 6 kurang. Barangannya truk-truk cuy. Emang daerah sini tuh kawasan ini juga ya, kawasan industri. Di sini tuh kayaknya belum terlalu diatur gitu deh, antara kawasan industri sama pemukiman tuh masih yang ngeblend aja gitu, masih jadi satu. Kalau kayak di daerah Cikarang kan udah beda tuh ya, kawasan industri. Iya, jalanannya hancur parah. Gila emang. Aduh, kacau jalanannya. Udah cukup terang teman-teman. Mungkin kita sampai Surabaya jam 6:30 mungkin. Oke guys, gue udah sampai di perbatasan Mojokerto ya. Jadi kalau ke kiri tadi ke kota Mojokerto, oh sorry, bukan perbatasan, bypass Mojokerto maksudnya. Cukup rame, jam 5:30. Banyak juga berarti yang berangkat kerja dari sini. Ada buset, pakai ada kereta. Giling, macet udah kayak gini. Udah kita tunggu aja dah. Jam 5:30, 5:31. Dan di sini tuh kalau ada kereta lama banget waktu tunggunya. Iya. Udah mulai kerusuhan dah. Karena di setiap rel kereta di Indonesia itu pasti jalannya rusak. Bukan rusak sih, tapi lebih tepatnya pasti minimal gelombang lah, nggak bagus aja. Nah jadi itu yang bikin lambat kadang-kadang. Ada sih beberapa yang mulus, cuma ya mayoritas pasti rel keretanya itu nggak enak aja kalau di Indonesia. Gue udah sampai di ruas jalan bypass Krian teman-teman. Sekarang jam berapa nih? 5:49, 5:50. Jam 6 kurang 10. Gila ya, macet tadi. Gak banyak ngerekam gua tadi di Mojokerto. Nah, ini kita masuk ke ini ya, keluar dari bypass Krian. Ini di jalan normalnya. Ramai cuy. Mataharinya masih belum kelihatan. Jadi gua belum pakai kacamata juga. Gua udah sampai di flyover Trosobo teman-teman. Berarti habis ini udah masuk Sepanjang ya. Habis Sepanjang terus udah Surabaya masuk. Udah rame anak sekolah tadi. Anak sekolah udah pada berangkat. Udah masuk jam berapa sih? 6:30 kan ya? Oh upacara ya? Ini hari Senin ya? Mungkin yang ini kali ya, panitia upacaranya ya. Petugas panitia. Badan gua rada-rada kagak enak. Pegel. Rada-rada pegel, aduh. Tuh, macet cuy. Kayak ini macet lampu merah deh. Pertigaan yang kanan ke Puspa Agro itu, yang ke Sukodono. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Jam 6 loh. Kacau ya. Oh iya bener. Pertigaan. Aduh. Macetnya udah panjang bener. Lampu merahnya udah lewat, tapi depan ketemu
macet lagi. Ini yang pertigaan ke arah ini kayaknya, ke arah apa namanya, elah Ngelom itu loh, ke arah Gunung Sari. Ya karena gue juga udah mau sampai, gue tutup aja kali ya. Sekarang jam 6.15, mungkin sesuai prediksi jam setengah 7 gue sampai. Nah, gue tadi berangkat jam setengah 4 ya. Terus gue sempat berhenti dulu sholat dan bebersih. Iya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum subscribe tolong di subscribe, di like, komen. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan gue jawab. Gue doain juga semoga kalian selalu sehat ya, dijauhkan dari bahaya, rezekinya melimpah, amin. Ya udah gitu aja, gue udah lemes banget. Ya, lemesnya itu bukan karena ini ridingnya, tapi macetnya gue udah nggak tahan. Gue tuh lebih nggak tahan macet daripada ini ya, hujan ataupun apa misalkan jarak jauh gitu ya. Tapi kalau ada macet bikin capek teman-teman. Tuh kan macet lagi. Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.